Muhammadiyah Aisyah Kota Madiun, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Aisyah Kabupaten Madiun, Majelis Badan dan Lembaga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota dan Kabupaten Madiun, Pimpinan Ortom Muhammadiyah Kota Madiun, Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah Aisyah Sekota Madiun, dan hadirin undangan yang kami hormati. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan dalam acara silaturahmi warga Muhammadiyah Kota dan Kabupaten Madiun dengan Bapak Najib Hamid MSI yang bertepatan Madiun 4 November 2018. Untuk itu, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, untuk meningkatkan iman dan takwa kita, marilah kita simak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Husnul dari Panti Asuhan Muhammadiyah Kota Madiun. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاؤت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين
وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, mempererat rasa kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Marilah bersama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Muhammadiyah. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, merangkai kebersamaan kita pada pagi hari ini, inilah sambutan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Madiun kepada Bapak Sutomo ST, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la qala wa la quwata illa billah. Allahumma inni as'aluka iman nafi'an warzuqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Imam Nawawi selaku Ketua PDM Kabupaten Madiun beserta pengurusnya, yang kami hormati ibu-ibu PDA beserta pengurusnya, teman-teman pengurus PDM Kota Madiun, dan segenap warga Muhammadiyah kota maupun kabupaten yang dirahmati oleh Allah SWT. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala, yang mana pada pagi atau siang hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita bisa hadir pada acara siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan ini selalu mendapat ridho dan lindungan Allah SWT. Amin. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, termasuk kita yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti mendapat sawatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas kedatangannya di undangan kami dalam rangka silaturahim warga Muhammadiyah Kota Madiun dan Kabupaten. Ini kurang ini ya, ini panitia mungkin ada, tambah Kabupaten Madiun dengan Pak Najib Hamid ya. Saya bersyukur teman-teman ini kalau kita bisa silaturahim seperti ini ya. Inilah dari Muhammadiyah, ini baru sebagian ini, kalau kita lihat baru sebagian, belum semuanya ya. Kalau di Kota Madiun ini dan kabupaten, kalau bisa bersama-sama sekali-sekali ya adakan pengajian seperti ini dan melibatkan semuanya ya, bisa juga di sini, bisa juga nanti di kabupaten ya. Ternyata Muhammadiyah itu besar ya. Bapak dan Ibu, sambil menunggu nanti Pak Najib Hamid ini mungkin sudah di Wilangan ya, dia naik tol. Tadi saya telepon sudah di Bagor, mungkin tadi 1/4 jam sudah. Ini nanti akan diisi dulu mungkin tausiah Pak Imam ya, sambil ya ini sambutan dari Ketua PDM ya, menyapa warganya dari Kabupaten Madiun. Di sini silaturahim ya. Nanti sebelum apa ini beliau menyampaikan, saya perlu sekali lagi, kalau kita bersama-sama ya, warga Muhammadiyah ini akan mewujudkan suatu apa saja,
asalkan kita bersama-sama, insya Allah itu akan bisa dan mudah. Ya, ya. Sekali lagi, kalau kita mewujudkan apa saja, kita mencoba seperti ini, ya, seperti ini mungkin sebagian. Kemarin mau akan datang dari ibu-ibu Aisyah ini mau ada 300 ya, tapi ya udah jangan 300 Pak, sebagian dulu. Nanti di milad ya, akan di milad akan dikerahkan semuanya ya. Bu Thayyib ini akan mengerahkan 500 ya, itu untuk PDA saja, belum PDM-nya ya, belum amal-amal usaha yang lain ya. Kalau nanti ada milad di sini yang insya Allah ini nanti kita adakan karena tanggal 18, tanggal 10 kita ada undangan di wilayah, tanggal 18 bertepatan dengan milad itu kita diundang juga di wilayah, maka kita takbir akbarnya nanti puncak kita milad yaitu kita adakan di tanggal 2 Desember ya, di sini juga ya. Nanti Bapak Ibu silahkan kita nanti takbir akbar sebelumnya mungkin diadakan kegiatan lomba-lomba, silahkan ya, itu dari sekolah-sekolah ya, dari panti-panti silahkan, sambil nanti apa ini kita di tanggal 2 itu silahkan nanti Bu Thayyib ya mengadakan kegiatan-kegiatan, membentuk panitia kurang 1 bulan, 1 bulan kurang, ini sudah tanggal 4 ya, berarti silahkan untuk ada waktu kurang lebih 1 bulan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka kita mengadakan yaitu milad Muhammadiyah yang insya Allah nanti kita adakan yaitu tanggal 2. Siapa yang mengisi? Kebetulan Pak Najib itu paginya itu nanti mengisi kajian akad pagi di sini ya, mungkin sekaligus ya, itu nanti kita di situ ya, kita gerakkan semuanya ya. Bapak nanti bareng-bareng dengan yaitu kajian akad pagi. Kajian akad pagi itu dihadiri kurang lebih ada 900 atau bahkan 1000 ya Pak Ma'mun ya, ya itu 1000. Kalau kita 1000 2000 ya, bisa juga lebih kita dari Muhammadiyah ini yang hadir. Lah kalau nanti kabupaten jadi 1 lagi mungkin lebih banyak lagi, atau mungkin apa itu kapan kabupaten dan kota ini kita bareng-bareng kita mendatangkan dari apa itu dari PP ya, itu akan lebih baik lagi, kita tunjukkan bahwa Muhammadiyah itu besar dan apa itu kalau mewujudkan suatu ya apa saja ya, asalkan itu betul-betul dan sungguh-sungguh pasti bisa, termasuk ya. Ini saya menyampaikan ya, ini bukan kampanye ya, hanya mengenalkan Pak Najib Hamid ini kan orang Muhammadiyah ya. Kalau nanti mewakili Muhammadiyah dari utusan DPD Jawa Timur, setuju tidak? Setuju. Nah, cuma itu aja saya ya. Saya bilang setuju tidak gitu aja. Saya mengenalkan itu aja ya. Saya bukan kampanye ini, hanya mengenalkan aja ya. Nah, ini Bapak dan Ibu setuju. Mari kita apa ini betul-betul ya dengan apa ini serius, insya Allah kalau kita sungguh-sungguh itu pasti bisa. Sambil menunggu Pak Najib ini ya, nanti sambutan dari Pak Imam Nawawi, Pak Ketua PDM Kabupaten Madiun menyapa warganya sekaligus memberikan tausiah sedikit sambil menunggu yaitu dari Pak Najib. Mungkin ini sudah sampai wilangan sini 20 menit. Silakan Pak Najib setelah ini. Demikian Bapak Ibu,
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk melengkapi kebersamaan kita pada pagi hari ini, marilah kita simak bersama sambutan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Madiun sekaligus tausiah singkat kepada Bapak Imam Nawawi MAG. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati saudara pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten dan Kota Madiun, yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Tapak Suci Putra Muhammadiyah Kabupaten dan Kota Madiun, Bapak Ibu, yang saya hormati Ibu Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten dan Kota Madiun, beserta seluruh keluarga besar Perserikatan Muhammadiyah di wilayah Kabupaten dan Kota Madiun yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa puji dan syukur kita mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allah semoga senantiasa dilimpahkan kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, siang ini bersama kita dihadirkan oleh Allah di majelis ini dalam rangka kita merajut ukhuwah, menjalin tali silaturahim antara keluarga besar Perserikatan Muhammadiyah baik yang ada di kabupaten maupun yang ada di Kota Madiun. Walaupun mungkin ketika tadi saya datang di depan tertulis silaturahim warga Muhammadiyah Kota Madiun, dan saya buat amo nek kula tinggal iki ngajeng kok wakeh men wong kabupaten ya gitu ya. Dan yang pasti Ketua Pimpinan Cabang Aisyah, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang hadir di majelis ini dibandingkan dengan tuan rumah kota masih banyak di kabupaten. Karena kota kan hanya ada 3 pimpinan cabang. Kami ada pimpinan ada 11 pimpinan cabang. Alhamdulillah, berdasarkan informasi yang sudah masuk ke saya sampai tadi malam, itu ada satu yang tidak bisa hadir dari pimpinan cabang di Geger ini karena bersamaan dengan manasik haji. Ya, mohon maaf, tapi prinsip beliau akan senantiasa mengikuti apa yang menjadi instruksi dari pimpinan di Perserikatan mulai dari pusat, wilayah sampai ke daerah. Kemudian perlu juga untuk dimaklumi kalau saja tadi sudah direncanakan nanti insya Allah setelah ini di bulan Desember di PDM Kota Madiun juga akan menyelenggarakan milad ke 106 Muhammadiyah. Mohon maaf untuk kabupaten sudah Pak Tomo, sudah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu ketika kita menggunakan kalender Hijriah masalahnya. Ini sekaligus kemarin karena ada sponsor kami yang juga ngajak untuk segera melaksanakan milad. Dan alhamdulillah kemarin
langsung dikomandani oleh sekaligus beliau sebagai ketua tim pemenangan Najib Hamid, itu beliau Pak Bambang Haryadi, Kepala SMK Muhammadiyah 3 Dolopo. Sugeng rawuh Pak Ali Mukti, ada Pak Ali Fauzi. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, sebagaimana tadi di awal sudah disampaikan bahwasannya di dalam pelaksanaan kegiatan ini yang pasti kita bersama di jajaran warga Perserikatan Muhammadiyah ingin menyatukan satu langkah yang sama. Jadi ibarat kata jangan sampai nanti ada dusta di antara kita. Kalau sudah dari pimpinan ini sudah menginstruksikan dalam rangka untuk kemaslahatan umat, yakni di Perserikatan Muhammadiyah, insya Allah ini pun juga nantinya beliau-beliau yang direkomendasi itu nantinya pun juga akan banyak berkiprah memberikan satu kontribusi positif bagi kita di jajaran Perserikatan Muhammadiyah dimanapun mereka berada. Dan alhamdulillah, karena ini silaturahim, tak kenal maka tak sayang, pada kesempatan kali ini mungkin ada di antara jamaah sekalian yang mungkin belum kenal. Mboten napa nggih? Kula mboten kampanye. Kula namung ngenalke wong silaturahim karo dulure dhewe ngantek enggak kenal kan ya enggak lucu nanti. Mosok nek kowe dulure dhewe kan gitu. Oleh sebab itulah maka saya perkenalkan terlebih dahulu. Kalau insya Allah yang tertulis di depan Ustadz Najib Hamid ini, beliau sudah sering bersinggungan dengan kita karena beliau termasuk satu di antara pimpinan di wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Kemudian untuk yang mungkin belum panjenengan kenal, saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama Pak Roni, monggo Pak Roni kula aturi jumeneng menghadap ke jamaah. Nah, menika Pak Roni ini warga Muhammadiyah yang beliau nanti insya Allah mohon doa restu datang keluarga besar Muhammadiyah. Kula mboten kampanye, kula mengenalke. Beliau akan dapilnya dari Madiun, Nganjuk dan Jombang untuk DPR RI. Terus mangke mugi-mugi diijabah dening Allah nanti wakil kita yang ada di Jakarta melalui partai, maaf, nomor urutnya nomor 6. Nih. Partainya Partai Amanat Nasional. Nah, pun niki monggo Pak Roni menika piyantunipun keluarga sendiri dari Perserikatan Muhammadiyah. Kemudian juga nyun sewu Pak Ali kadang gandeng kula simpun kadang teng dhuwur wau sampun Pak Tomo. Badhe ngenalke panjenengan kula panjenengan dereng rawuh. Kemudian yang kedua adalah nomor urut 1 dari partai yang sama, yakni partai yang amanah, yakni Amanah Nasional. Beliau adalah saudara kita Mas Ali Mukti. Monggo. Niki asli Bangladesh, bangsane Lamongan desa. Dari Lamongan, beliau nanti ada di dapil kita juga di wilayah Madiun. Oleh sebab itulah maka beliau nomor urut 1 untuk Partai Amanat Nasional untuk Provinsi Jawa Timur. Monggo Mas Ali. Itu jadi kalau sampai kita nanti nggak ngerti bahwasannya oh ini ternyata keluarga sendiri. Loh, apakah ada nanti yang di partai itu yang mungkin kita sudah cukup familiar, sudah cukup kenal, tapi mohon maaf itu mungkin kiprahnya di perserikatan mungkin masih belum intens banget, tapi insya Allah seperti Mas Ali Mukti ini insya Allah beliau juga sudah cukup lumayan lama, karena yang periode yang kemarin itu tidak melalui dapil kita. Ini sengaja mungkin utusan partai diserahkan di wilayah kita, mudah-mudahan nanti bisa untuk mendongkrak perolehan suara di wilayah
Kabupaten dan Kota Madiun. Nah, kemudian yang berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, kami atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Madiun tidak menutup mata, walaupun insya Allah juga banyak di antara nanti yang di surat-surat suara nanti. Oleh sebab itulah maka sebagaimana tadi di awal saya katakan, ini keluarga kita, mudah-mudahan masuk tuh nek karo keluargane dhewe akhirnya malah nggak kenal, kemudian malah nggak dukung, itu ya kalau bahasanya Ustadz Agus itu nanti termasuk yang apa Ustadz? Durhaka ya. Kebangetan, nggak sampai durhaka, kebangetan nek karo dulure dhewe, keluargane dhewe ngantek malah ora digatekke. Oleh sebab itulah maka mohon maaf kalau tadi sekaligus di samping sambutan atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Madiun, alhamdulillah dari 11 PCM yang saya lihat tadi sebagian besar sudah hadir di forum pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini pun nanti apa yang kita peroleh pada kesempatan siang hari ini nanti akan bisa kita kembangkan di saudara-saudara kita di tingkat cabang. Demikian pula yang dari PCA di Kabupaten Madiun, mudah-mudahan nanti bisa mengembangkan yang lebih intens lagi. Saya rasa itu. Dan terkait dengan masalah tausiah biar nanti rata sambil nunggu kehadiran Ustadz Najib Hamid datang di tempat ini, maka saya mohon Ustadz Dr. Agus untuk memberikan tausiahnya. Kalau tak ngarepane tok wae. Makanya monggo, ini saya lihat dari sini ada Ustadz Hasim, Ustadz Zainuri, ini kok orator nih. Saya rasa itu, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah sana kurang keras, suaranya ibu-ibu tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili yang pakai topi tauhid, yang rotok gayeng. Takbir! Orang Banter, takbir! Sekali lagi takbir! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Madiun beserta seluruh pengurus, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Madiun beserta seluruh pengurus, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten dan Kota Madiun, pimpinan daerah Tapak Suci Putra Muhammadiyah Kota dan Kabupaten Madiun, pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kota Madiun, pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah Kabupaten Kota Madiun. Apa mana yang disebut? Pimpinan daerah Hizbul Waton Muhammadiyah Kabupaten Madiun, pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Kota Madiun. Satu lagi, pimpinan daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Madiun. Mesti ngabang-ngabang tuh wakili. Dan perwakilan poro yai, poro masayikh. Iki ana yai tapi gak ketek ketok yai nih. Ketoknya kayak maklar tapi jane kiai. Muhammadiyah iki hebate. Jos Kiai Padi monggo pinarak wonten. Jane kiai gede jane. Dalam usul fikih ada sebuah kaidah yang berbunyi mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang harus dilakukan
dan dia tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu jadi wajib. Saya ulangi, sebuah kewajiban yang tidak bisa diterapkan kecuali dengan menjalankan sesuatu itu, maka sesuatu itu jadi wajib. Orang sholat wajib, tapi orang tidak bisa sholat kalau tidak menutup aurat, dan nutup aurat itu pakai kain. Jangan bisa saja nutup aurat pakai seng, tapi sholat anggo seng aja kempelontang, maka penutup aurat yang lazim kain. Maka karena sholat wajib dan sholat tidak bisa dilaksanakan tanpa penutup aurat dari kain, maka mengusahakan kain hukumnya wajib. Kok sak medion iki gak eneng sing bakul kain tutup kabeh, sementara baju kita sudah terbakar semuanya, maka Muhammadiyah wajib punya perusahaan kain. Betul? Lebih tinggi lagi, mempertahankan hidup wajib, karena maqasidus syariah kita berbunyi yang pertama lihifdiddin, syariat diturunkan untuk menjaga nyawa kita, maka mempertahankan jasad kita, mempertahankan nyawa wajib. Orang tidak bisa bertahan hidup kalau tidak makan, maka makan untuk mempertahankan hidup hukumnya wajib, walaupun asal mula hukum makan mubah. Jenengan silakan mau makan gaplek, mau makan tiwul, lontong sayur, terserah, itu kan mubah-mubah saja. Tapi kalau tidak makan orang jadi mati, maka makan itu wajib. Sepakat? Sepakat Pak Jen? Pak Jen sepakat? Sepakat? Takbir, takbir. Untuk gayeng ini gitu. Menjaga akidah, saya ulangi, mengokohkan akidah itu wajib, wajib. Awake dhewe mending mati dipotol ndase demi mempertahankan kalimah thayyibah yang ditulis di situ tuh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau orang tidak bisa menjalankan agamanya dengan baik, kecuali kalau ada kehadiran para politisi, para pemimpin-pemimpin yang soleh yang menjamin tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka memilih pemimpin yang itu wajib. Allahu Akbar. Ibadah itu pun juga wajib kita lakukan. Ibadah dalam bentuk sederhana, sholat. Sampai Nabi mengatakan falkun bainal kafir wal muslim tarkus sholat. Bedane wong Islam karo wong kafir reper adalah dalam hal meninggalkan sholat. Kalau masih sholat, muslim. Meninggalkan sholat, kafir. Tapi orang tidak bisa melaksanakan sholat ibadah dengan bebas, kecuali kalau ada regulasi, aturan yang menjamin pelaksanaan ibadah kita bisa dengan bebas. Maka memilih pemimpin yang memberikan jaminan warga Muhammadiyah untuk bisa melaksanakan ibadah dengan bebas sesuai dengan yang kita yakini, sesuai dengan manhaj yang digariskan dalam himpunan putusan tarjih, maka memilih pemimpin itu hukumnya wajib. Sepakat? Sepakat yang ini. Nah, sepakat yang ini. Sekarang sepakatnya begini. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam Al-Quran Allah sampai memberikan penegasan kepada kita, ya masyarul jin wal ins, hai kabeh bangsa jin yang bergelayutan di sini, ini ada jin-jin, yang bawah ini kan manusia.
Manusia jumlahnya nyun sewu 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekian ratus itu. Tapi yang bergelayutan kita tidak tahu. Di belakang saya mungkin nengkreng di sini ini banyak. Ini kaum-kaum bangsa jin. Ya ma'sal jin wal ins, bangsa jin dan bangsa manusia. Allah mengatakan, "In istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard, la tanfudu illa bisultan." Kalau kamu ingin mau menembus jagat raya, kamu mau naik ke atas langit, kamu mau masuk ke dalam bumi, itu tidak mungkin bisa kamu lakukan illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan. Kecuali dengan kekuasaan. Maka memilih penguasa yang memastikan pelaksanaan ibadah, kokohnya akidah, muamalah yang baik, maka hukumnya jadi wajib. Sepakat gini nggih? Kita sepakat itu rapat tenanan. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang muda, jangan pernah ada satu pun di antara kalian yang golput. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100 golput. Tapi ada 500 orang yang nyoblos, maka pastilah yang 500 itu akan jadi. Atau mungkin sebaliknya, kita punya banyak orang warga Muhammadiyah, umat-umat Islam yang lain, jumlahnya ratusan ribu, semuanya golput, gak milih kabeh, tapi yang hanya 100 orang isinya LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender, yang kafir pun juga nyoblos, yang mereka liberal juga nyoblos, yang memusuhi Islam juga nyoblos, dan lain sebagainya. Semua yang senantiasa memusuhi Islam, yang suka menistakan agama itu juga nyoblos. Maka jangan menyesal, kalau suatu saat kita dipimpin oleh orang yang akan menistakan agama ini. Ingat, penyesalan 5 tahun ke depan, karena darah itu merah jenderal. Jangan sampai penyesalan kita terjadi setelah kemudian awak itu diucek-ucek. Kita semua warga yang cerdas, insya Allah warga Muhammadiyah, warga Aisyah, warga Nasiyah, warga pemuda, warga tapak suci, semua orang-orang yang cerdas. Orang cerdas akan bisa menerawang sesuatu yang akan terjadi di sekian tahun kemudian, sehingga itu tidak perlu terjadi. Tetapi orang yang pandir, orang yang bodoh adalah orang yang baru akan mengalami penyesalan setelah semuanya terjadi. Wah, jatuh no guys, didhawuhi Ustadz Nawawi kon nyoblos Pak Mukti DPRD provinsi, didhawuhi dibayi Ustadz Nawawi kon nyoblos Pak Roni nomor 6 PAN DPR RI, didhawuhi nyoblos Pak Najib Hamid dari DPD, aku orang gugu. Aduh, ngerti yang ngono, itu hanya terjadi pada orang bodoh. Saya tidak sedang melorohi salah satu di antara kita sekalian, bukan. Tetapi kalau di dalam peribahasa itu kan tidak boleh orang jatuh ke lubang yang sama 2 kali berturut-turut. Nek wong ki cemplung gawaan pisan dimafu, nesak nih wong kecemplung bawaan. Tapi kalau dia sudah kecemplung bawaan, sesok mororone kecemplung bawaan, yang kali kedua ini terjadi pada orang pandir. Orang pandir itu orang bodoh. Kita tidak ingin seperti itu. Karena seringkali kebodohan itu terjadi pada diri kita. Kulo kadang ngesek ngarani aku dhewe goblok. Karena salah satu ciri bangsa kita, saya tidak tahu, silakan baca ilmu psikologi. Kita sudah 350 tahun dijajah bangsa Walanda. Salah satu penyakit yang diberikan oleh bangsa Walanda menjadikan diri kita orang yang bodoh dan pelupa, gitu. Kita itu jadi orang bodoh dan pelupa, dibodohkan, setelah itu kemudian dibuat kita lupa. Wes yo ben to PKI ku mbiyen tahun 65 ben berontak, yo ben apa salahnya tuh PKI? Yo biarlah kalau memang dia tuh PKI hidup sini, emangnya ngapain? Kalau PKI bangkit emangnya kenapa? Itu hanya terjadi pada orang-orang yang bodoh, kan orang pandai. Kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena sejarah akan terulang kembali.
Kalau dulu kita pernah dijajah oleh bangsa Walanda, maka tidak mustahil setelah 70 tahun kita bukan dijajah oleh Belanda, tapi Belandanya bermata sipit, badannya kecil, pendek. Dari mana itu? Oh, bisa dari Tionghoa, dari mana-mana. Tapi yang jelas bahwa sesuatu bisa, sejarah akan bisa terulang kembali. Kalau dulu PKI komunis pernah jaya kembali, maka tidak mustahil orangnya bisa mati. Aidit sudah ditembak di depan Kopassus, tetapi ideologinya akan terus bergentayangan, sehingga muncullah anak-anak beliau dalam bukunya menulis, aku bangga jadi anak PKI. Maka kita sebagai warga Muhammadiyah sudah sepatutnya, sudah seharusnya memiliki ketegasan sikap, memilih pemimpin-pemimpin yang insya Allah diharapkan menjadi pemimpin yang membawa kemaslahatan khususnya umat Islam, umumnya umat Islam, khususnya bagi warga Muhammadiyah. Allahu Akbar. Pun Ustaz, ini mau baliknya banyak ini. Pak Jen itu kemecer di karep. Karena itu nanti akan kita beri waktu juga kepada beliau. Karena Pak Najib masih dalam perjalanan. Pun nggih? Nah, niki ndum-ndum amplop. Niki amplopnya gede-gede. Pak Tomo itu kalau ada wong balik itu leh ngamplopi kandel-kandel. Mulane kan ndum-ndum amplop, mudah-mudahan mubarokah. Itu saja. Yang penting pilihlah pemimpin yang akan membawa kemaslahatan. Insya Allah minimal 3 beliau. Nanti akan diperkenalkan. Ini jane pomo ini gambarnya eneng ngono jane. Wah, lebih mudah. Mungkin lain waktu, masih panjang. Belanda masih jauh. Bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Ingat, sesuatu bisa saja terjadi. Kalau memang sesuatu itu baik, maka silakan lanjutkan. Sesuatu itu mencerahkan, silakan lanjutkan. Sesuatu itu membawa persatuan, silakan lanjutkan. Sesuatu itu membawa kemaslahatan bagi Islam, silahkan. Tapi kalau ada ustadz yang membuat kekacauan, ada ustadz malah melarang pengajian, ada ustadz malah membuat suasana jadi kacau, ada ustadz sering memperkusi ulama, ada ustadz malah sering membuat kekacauan, maka sudah saatnya 2019 ganti ustadz. Karena banyak ustadz di sini. Semoga itu yang terjadi. Semoga Allah merahmati kita sekalian. Dan berikutnya kami panggil orator berikutnya, Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Zainuri MSI. Kita kasih tepuk dan takbir sekali. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.